Ya, shalom bagi kita semua. Kali ini saya akan memaparkan sajian saya mengenai penerapan MKF dalam berbagai konteks. Dibagi atas 3 konteks pergumulan di Eropa dan Amerika, pergumulan di benua Asia dan Afrika, dan fungsi dan tujuan mempelajari MKF dalam konteks pergumulan lokal. Ya, jadi mengenai pengertian metode kristologi, saya akan memaparkannya sedikit. Kristologi fungsional ini sebagai lawan dari kristologi ontologis, yang dimana menekankan pribadi Yesus, yaitu apa yang terkait dengan pertanyaan Dia. Sedangkan kristologi fungsional menekankan pada karya Kristus, yaitu apakah yang sedang Yesus lakukan. Lalu itu kita akan masuk ke dalam konteks pergumulan di Eropa. Ya, konteks pergumulannya ini gambar Yesus yang disampaikan dari Eropa kepada budaya-budaya lain. Yang perlu disadari, gambar tersebut berubah-ubah dari dulu sampai sekarang. Misalnya kita mengambil sebuah ilustrasi, melihat bagaimana Yesus Kristus diungkapkan dalam kesenian itu. Lalu pada abad ke-19 ada sebuah timbul tantangan hebat dari gereja oleh masyarakat setempat, yang dimana yang pertama itu perkembangan pemikiran modern dengan cara makin terbuka, yang dapat jauh atau menjauhi iman Kristen. Yang kedua, tantangan itu bertolak dari keadaan sosial. Nah, pada abad 19 itu Eropa terjadi sebuah urbanisasi atau industrialisasi, yang dimana kaum buruh merasa tertindas oleh golongan yang menguasai ekonomi dan politik. Dan mereka juga beranggapan pada saat itu gereja di Eropa berhubungan erat dengan penguasa saat itu. Maka kaum buruh sudah tidak memperdulikan gereja dan iman Kristen. Akibatnya pengaruh dari gereja Kristen itu dalam kehidupan umum atau kehidupan masyarakat pada saat itu tidak ada lagi atau tidak nampak. Lalu mengenai kristologi fungsional di benua Eropa, itu mengenai tokohnya. Yang pertama itu Karl Barth, lahir tahun 1886 sampai 1968. Nah, pangkal pikiran Karl Barth itu, seorang teolog harus menghormati firman Allah, bukan menghormati sejarah. Sebagai teologi tentang pernyataan atau wahyu Allah. Jadi, ilmu teologi tidak boleh berpangkal kepada manusia, kepada gagasan manusia tentang Allah, melainkan harus berpangkal kepada Allah sendiri. Lalu, yang kedua tokohnya itu Rudolf Bultmann. Tahun 1884 sampai 1976. Di mana pangkal pikiran dia itu ingin menjadikan firman Allah dapat dimengerti oleh manusia modern saat ini, sehingga timbul sebuah ajaran dari Bultmann yang disebut kerygma. Kerygma itu yang dimaksud kerygma ialah apa yang disuruhkan oleh seorang pelopor, sebuah pesan, kesaksian atau pemberitaan. Nah, bahwa pada saat itu, atau bahwa berita perjanjian baru dengan pemberitaan kini menjadi suatu sapaan atau sebuah teguran pribadi Allah kepada saya, serta memanggil saya untuk mengambil keputusan. Begitulah inti dari ajaran dari Bultmann yang disebut kerygma. Lalu, konteks pergumulan di Amerika itu mengenai teologi hitam, yang dimana teologi ini dititik beratkan
untuk melepaskan diri dari teologi kulit putih yang dimana yang telah menciptakan seorang Allah sesuai gambar seorang barat yang berkulit putih. Gambar Allah ini menjadi sebuah landasan. Demikian pengamatan dari mereka. Lalu, ajaran teologi hitam ini mengakui bahwa Tuhan yang setia kawan dengan insan, dengan setiap insan yang tertindas, dari ras maupun bangsa apapun, yang berada di tengah penderitaan, penghinaan, dan kematian mereka. Nah, pada abad ke-19 juga, bukan hanya di Eropa, tetapi di Amerika mengalami pengaruh revolusi industri yang mengakibatkan adanya produksi yang luar biasa dengan pemusatan kekuasaan ekonomi, beserta dengan segala akibat buruknya. Umpamanya itu urbanisasi dan pembagian kekayaan serta pendapatan yang tidak seimbang. Semua itu menimbulkan persoalan-persoalan yang serius bagi Kristen di Amerika. Nah, lalu kita masuk ke dalam tokoh kristologi di benua Amerika. Yang pertama itu James Cone. Nah, kalau kita simak, beliau adalah pendiri utama atau orang pertama yang menyebarluaskan teologi hitam, yang menulis landasan dia menulis hal tersebut atau ungkapan tersebut bahwa Kristus adalah hitam, bukan hanya menerangkan tentang warna kulitnya, tetapi lebih dari itu adalah pernyataan transenden bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang tertindas. Ia berada di antara mereka di Mesir yang diperintah Firaun. Ia pun berada di Amerika, di Afrika, Amerika Latin, dan akan ada pada akhir zaman untuk menggenapi kebebasan umat manusia secara sempurna. Jadi alasan dia itu menyebarkan luasan teologi hitam itu karena berlandaskan akal pemikirannya tersebut. Jadi kita masuk ke dalam pergumulan di benua Afrika. Nah, ada seorang mantan sekretaris jenderal Dewan Gereja sedunia, yaitu Philip Potter. Nah, bahwa menurut dia leluhurnya itu diangkut sebagai budak dengan kapal yang bernama Yesus dan Afrika Barat, yang dimana dia dari Afrika Barat ke Hindia Barat sebagai budak yang diangkut. Lalu pengajaran manusia secara besar-besaran ini dilakukan untuk memperoleh budak-budak perkebunan yang sebenarnya dirintis oleh orang-orang Portugis, tapi kelama-lamaan diikuti oleh orang-orang Inggris dan Belanda. Nah, akibat dari hal itu, perdagangan sangat merisaukan, yang dimana kehidupan masyarakat Afrika menjadi kacau balau. Pengembangan perdagangan budak oleh orang-orang Portugis dianggap lebih penting daripada mendirikan suatu negara Kristen di Afrika. Lalu kita masuk ke dalam ide kristologi fungsional di Afrika. Yang pertama itu Kristus sebagai pemenang, yang kedua Kristus sebagai kepala suku, yang ketiga Kristus sebagai leluhur, yang keempat Kristus sebagai dukun. Kita masuk ke dalam konteks pergumulan di Asia, yang dimana permasalahan teologis di Asia ini berlandaskan pada jutaan perut yang lapar dan refleksi yang sungguh-sungguh mengenai Yesus akan pasti berhadapan dengan permasalahan ini. Nah, di tengah-tengah kehidupan yang miskin, beberapa orang Kristen di Asia menganggap kehadiran agama-agama tidak ada sangkut pautnya dan bahkan menjadi kendala terhadap kemajuan. Nah, kita masuk ke dalam tokoh dan ide kristologi.
tokoh yang pertama itu J.S. Sang, yang kedua Kosuke Koyama, yang ketiga Byung Muan, yang keempat Sebastian Kappen. Nah, mungkin mengenai tokoh-tokoh yang di Asia dapat kita baca di dalam paper sajian yang saya berikan. Lalu kita masuk ke bagian terakhir, yang dimana mengenai fungsi dan tujuan mempelajari MKF dalam berbagai konteks, dalam konteks pergunaan lokal. Nah, saya mengambil sebuah mengenai COVID-19 atau virus corona. Ya, begitulah. Jadi akan saya menjelaskan. Pergumulan di masyarakat Medan, bukan di Medan saja, di seluruh dunia bahkan. Tapi saya mengambil di tempat saya tinggal, yaitu di Kota Medan, Kecamatan Medan Perjuangan, Sumatera Utara. Nah, yang dimana kita ketahui bahwa virus ini telah memakan banyak korban jiwa. Jadi saya mewawancari salah satu magang yang ada di gereja saya yang bernama Andreas Saragi, yaitu Saragi Turnip, yang dimana saya mengecek beliau karena pada saat itu beliau tidak ada di rumah pendeta karena beliau mengambil cuti untuk jalan-jalan atau kemanapun itu. Ya, saya kurang tahu. Jadi saya mengecek beliau itu dan saya bertanya, bagaimana pandangan Anda mengenai COVID-19 dan jemaat yang takut akan hal tersebut. Lalu beliau menjawab dengan 3 poin. Takut itu wajar. Semua orang takut mati. Seandainya COVID tidak mempunyai dampak sampai kematian, mungkin semua orang tidak akan takut. Itu yang pertama. Betul juga sih. Lalu yang kedua, takut berlebihan sebenarnya nggak baik. Karena ketika kita takut berlebihan, akan berdampak ke banyak hal lainnya. Lebih baik mengambil tindakan, yaitu mematuhi apa kata pemerintah. Stay at home, oke? Lalu itu, yang ketiga itu dampak dari COVID yang sedang marak saat ini, misalnya seperti hari-hari raya keagamaan yang besar. Nah, di mana banyak orang yang hadir pada saat itu, di mana mereka berpendapat bahwa mereka lebih takut Tuhan yang mempunyai kuasa lebih besar daripada COVID-19 ini. Mantap, bro. Nah, lalu saya menanyakan sebuah perasaan beliau, di mana dia merasa sangat sedih karena dia tidak dapat berkumpul dengan sahabat-sahabatnya maupun keluarganya karena COVID-19 tersebut. Nah, lalu kita masuk ke dalam sebuah kesimpulan. Menurut saya, kesimpulan ini, penyampaian firman Tuhan itu kepada manusia memiliki atau dibutuhkan sebuah metode, yaitu di mana cara kita dapat mengkontekstualisasikan firman Tuhan tersebut dengan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Sehingga dibutuh pemahaman bagaimana cara menanamkan Kristus kepada mereka supaya firman itu dihadirkan dalam konteks pergumulan mereka. Dalam penyampaian firman Tuhan dibutuhkan suatu metode, maka melalui metode tersebut mereka dapat merasakan Kristus selalu hadir di tengah-tengah mereka, sehingga meskipun mereka mengalami sebuah pergumulan yang sangat hebat, mereka tetap yakin bahwa Kristus selalu menyertai mereka. Sekian dari video presentasi saya mohon maaf apabila ada salah kata, tingkah laku maupun yang lainnya itu, saya mohon maaf. Stay at home, gunakan masker, hindari tempat yang ramai. Terima kasih.